Jadi kalau Anda mendengar apa kata istri saya, dia sudah menjadi Yudas. Si Jones ya tetap aja sendiri di rumah kan. Dia sudah menjadi pengkhianat, mengkhianati suaminya sendiri, mengkhianati di dalam cinta, menjadi istri bersama dengan pacar dia. Si ibun menikah lagi aja dah gitu ya. Kalau memang tidak ada pria lain, dengan saya pun jadi, itu saja. Biar nanti saya yang ngomong sama si Udin, gampang Mati aja. kita. Oke, monggo silakan Aki. Sakitnya sampai sampai ke ubun-ubun tuh. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Teman-teman, raungan Saifuddin Ibrahim masih berlanjut, saudara-saudariku ya. Kalau yang tadi berbicara Yohanes sambil nangis-nangis, sambil mewek-mewek, sambil bersandiwara mengalirkan air mata buayanya atau air mata kadalnya. Kali ini teman-teman masih sambungan dari video yang tadi ya. Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa istrinya seperti Yudas katanya. Istrinya telah mengkhianati cintanya katanya. Itu pernyataan dari kutu kupret ini teman-teman ya. Kita simak videonya ya. Istri-istri palsu, suami-suami palsu yang mengaku cinta Tuhan. Bahkan istri saya, dia keluar-keluar di channel Muslim untuk menghina saya, menjelek-jelekan saya. Bagaimana semacam itu? Jadi luar biasa. Luar biasa. Luar biasa teman-teman ya, luar biasa ya channel-channel Muslim ya. Istrinya Saifuddin Ibrahim live streaming di channelnya Al Ayyubi teman-teman. Yang selama ini dimusuhi oleh Saifuddin Ibrahim ya. Pertanyaannya, kenapa Sarah Ayu lebih memilih channel Muslim untuk bercerita, untuk berkeluh kesah gitu kan? Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Ya, mungkin Sarah Ayu merasa lebih nyaman di channel Muslim. Itu jawabannya. Setelah dia menikmati banyak kemudahan dari orang-orang Kristen. Jadi kalau Anda mendengar apa kata istri saya, dia sudah menjadi Yudas. Dia sudah menjadi pengkhianat, mengkhianati suaminya sendiri, mengkhianati di dalam cinta, menjadi istri bersama dengan pacar dia. Saya berada di dalam kegelapan, tetapi terang Roh Kudus. Terang Roh Kudus membuat saya tetap mampu menyusun khutbah dalam keadaan apapun. Dan berapa khutbah, berapa teks khutbah, bahkan saya kirim ke teman-teman saya. Ya, kalau berkhianat, sudah berkhianat cinta tapi berkhianat iman. Dia menulis buku-buku, dia sudah diangkat jadi pendeta muda, ngakunya sih masih Kristen, tetapi sikapnya itu dia muncul di channel-channel Muslim. Istri saya
Tapi nanti saya akan membuat narasi khusus tentang cinta saya dengan dia, tentang dia dan Dari dulu begitulah cinta, ya. Dari dulu begitulah cinta. Deritanya tiada akhir. Kata Patkai loh ya, kata Patkai. Sebetulnya cinta itu indah, teman-teman. Apabila saling menghargai dan saling menghormati, saling percaya antara yang satu dengan yang lainnya, saudara-saudariku ya. Sarah Ayu, teman-teman ya, live di channel Muslim di Al Ayyubi channel. Itu sebetulnya sebuah tamparan untuk Saifuddin Ibrahim. Sebuah apa ya? Sebuah tekanan mental atau serangan mental untuk Saifuddin Ibrahim. Kenapa, teman-teman? Karena live Sarah Ayu di channel Muslim itu membuktikan bahwa kita itu bisa bergandengan tangan. Kita itu bisa hidup rukun selama saling menghargai, saling menghormati, dan saling menjaga antara yang satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan Saifuddin Ibrahim yang katanya Islam begini, Islam begitu, Islam itu suka begini dan suka begitu. Ternyata istri daripada Saifuddin Ibrahim lebih memilih channel Muslim untuk bercerita panjang lebar, untuk menceritakan keluh kesahnya. Bukankah itu adalah tamparan untuk Saifuddin Ibrahim? Cuman Saifuddin Ibrahim dan kroco-kroconya atau gerombolannya ini kan gak mau berpikir, saudara-saudariku ya. saya. Justru dalam keadaan dia sudah kepenuhan harta kekayaan, dia sudah membawa semuanya. Di sanalah Tuhan Yesus datang. Tenanglah, lewat saudara-saudara seiman saya. Ada teman saya, Abi jangan ngomongin di medsos. Dia sudah ngomong di medsos. Sabarlah Abi, tenanglah Abi. Semua orang, semua jemaat, para subscriber merasakan penderitaan ini. Tetapi saya tidak akan goyah sedikit. Saya tidak akan mundur sedikit pun. Bahkan saya bilang, kalau kamu bisa menjemput saya akan kembali ke Indonesia bulan Mei ini. Wih, rupa-rupanya mau menyerah juga, teman-teman. Kalau dijemput oleh Sarah Ayu, Saifuddin Ibrahim akan pulang bulan ini, bulan Mei ya. Menyerah juga. Rupa-rupanya lato-latonya sudah nggak kuat. Akhirnya Saifuddin Ibrahim akan pulang, teman-teman ya. Supaya saya masuk penjara. Dan dia berjanji dia tidak akan selingkuh. Dia berjanji tidak akan selingkuh lagi. Bahkan dia akan bersama saya dalam penjara. Oke, datanglah. Datang. Saya siap. Karena penderitaan meninggalkan negeri itu, negeri sendiri, saudara-saudara, juga sebuah kesusahan itu. Tuh, sudah diakui, teman-teman ya. Meninggalkan Indonesia, menjadi buronan di luar negeri ya, lari ke Mamarika dan gak pulang-pulang, itu adalah sebuah penderitaan. Itu adalah sebuah kesusahan tentunya bagi Saifuddin Ibrahim. Ya pastilah, teman-teman. Orang yang normal ya, yang awalnya hidup nyaman di tanah air Indonesia lalu kemudian menjadi DPO, lari ke Amerika, nggak balik-balik, itu adalah sebuah penderitaan. Itu adalah sebuah kesusahan. Mungkin mulut bisa saja tertawa, tapi intinya hati tetap juga menderita.
Ya begitulah yang dirasakan oleh Saifuddin Ibrahim. Dan semoga saja ya teman-teman, Saifuddin Ibrahim ini betul-betul dijemput oleh Sarah Ayu, dan Saifuddin Ibrahim mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Apa itu? Menista Islam, menghina Islam, menghujat Rasulullah dengan fitnahan-fitnahan yang luar biasa tentunya, saudara-saudariku. Ya kita tunggu, dan kita berharap tentunya Ibu Sarah Ayu ya menjemput Saifuddin Ibrahim, agar supaya Saifuddin Ibrahim segera mempertanggungjawabkan ucapannya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, saudara-saudariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.